Halo, Bapak Henry Tandioko, Eskom Mkom. Selamat datang di video presentasi kelompok 7. Pada video ini kami akan membahas mengenai topik distribusi binomial. Jadi kami telah menyelesaikan dan akan menjelaskan 3 kasus mengenai distribusi binomial. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zahra Surya Putri dengan NIM 23111021127 dan teman-teman saya Diva Oktaviani dengan NIM 23111020006 dan Dadia Vio Hendraksa dengan NIM 23111022123. Semoga dari pemaparan yang kami jelaskan dapat dimengerti dengan baik. Oke, untuk yang pertama ada pada bab 1 yaitu pendahuluan dengan latar belakang. Dalam teori peluang, kita mempelajari bagaimana menghitung peluang dari suatu peristiwa. Salah satu materi penting yang dibahas adalah distribusi binomial, yaitu distribusi peluang yang digunakan untuk menghitung jumlah keberhasilan dalam beberapa kali percobaan yang sama dan saling bebas, dengan dua kemungkinan hasil, yaitu berhasil atau gagal. Penggunaan distribusi binomial sangat luas dan dapat ditemukan dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari, mulai dari bidang kesehatan hingga pendidikan. Nah, melalui tugas ini, kami melakukan eksperimen acak, pengamatan, dan studi literatur terhadap distribusi binomial dengan membuat beberapa kasus nyata yang relevan. 3 diantaranya yaitu kasus balita yang belum diimunisasi campak, kasus mahasiswa yang gagal pada sidang proposal skripsi, dan kasus kehadiran siswa dalam kelas. Dalam ketiga kasus tersebut, kami mencoba menerapkan distribusi binomial untuk menghitung peluang dari peristiwa tertentu, serta menghitung nilai rata-rata atau mean dari variansi peubah acak yang sesuai. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Itu Dadia Vio Hendraksa dengan NIM 23111022123. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini terdapat 3, yaitu pertama bagaimana menghitung peubah acak dan parameter dalam konteks distribusi binomial untuk masing-masing kasus. Yang kedua yaitu bagaimana menghitung peluang terjadinya peristiwa tertentu berdasarkan distribusi binomial. Yang ketiga yaitu bagaimana menghitung nilai mean dan variansi dari masing-masing peubah acak yang telah ditentukan. Tujuan di sini ada 4, yaitu menentukan peubah acak dan parameter yang sesuai dengan model distribusi binomial. Yang kedua yaitu menghitung peluang suatu peristiwa berdasarkan distribusi binomial. Yang ketiga yaitu menentukan nilai mean dan variansi dari peubah acak pada masing-masing kasus. Yang keempat yaitu mengaitkan konsep distribusi binomial dengan kejadian nyata di sekitar kita. Lanjut yaitu pada pembahasan di sini topik pertama yaitu kehadiran mahasiswa. A. Definisi permasalahan. Di sebuah ruang kelas terdapat 30 siswa. Peluang seorang siswa hadir dan duduk di kursi yang ditentukan adalah 75%. Suatu hari guru ingin tahu berapa peluang tepat 15 siswa yang hadir dan duduk di kursi yang sudah ditentukan. Di sini dapat definisi peubah acak, di mana X adalah jumlah mahasiswa yang hadir dan duduk di kursi yang telah ditentukan. X mengikuti distribusi binomial, di mana X binomial di mana N sama dengan 30 dan P sama dengan 0,75. Definisi parameter jumlah siswa yaitu N sama dengan 30, peluang seorang siswa hadir dan duduk di kursi yang sesuai yaitu P sama dengan 0,75, dan peluang siswa tidak hadir dan tidak duduk sesuai yaitu dimana kita hitung Q sama dengan 1 dikurangi P, maka hasilnya itu 0,25. Selanjutnya yang D yaitu menghitung peluang. Di sini menghitung peluang bahwa tepat 15 siswa hadir dan duduk sesuai, yaitu P, X sama dengan 15 sama dengan 30 per 15 dikali 0,75 pangkat 15 dikali 0,25 pangkat 15. Kita hitung kombinasinya yaitu pada 30 per 15 sama dengan 30 faktorial per 15 faktorial dikali buka kurung 30 dikurangi 15 tutup kurung faktorial sama dengan 30 faktorial per 15 faktorial dikali 15 faktorial menghasilkan 155117520. Kemudian menghitung nilai P pangkat 15 dan Q pangkat 15 tadi, di mana P pangkat 15 sama dengan 0,75 pangkat 15 menghasilkan 0,0134. Selanjutnya yaitu pada Q pangkat 15 sama dengan 0,25 pangkat 15 menghasilkan 9,0949 dikali 10 pangkat minus 10 atau
0,000000000000949. Tapi biasanya paling mudah digunakan yang tengah ini. Selanjutnya kita kalikan semuanya, di mana P sama dengan 15 sama dengan 155111750 dikali 0,0134 dikali dengan kita pakai ini 9,0949 dikali 10 pangkat minus 10 menghasilkan 0,00189 atau 0,189%. Selanjutnya yang E menghitung nilai min dan variansi, di mana min di sini N dikali P sama dengan 30 dikali 0,75 menghasilkan 22,5. Selanjutnya menghitung variansi, di sini sigma kuadrat sama dengan N dikali P dikali Q sama dengan 30 dikali 0,75 dikali 0,25 menghasilkan 5,625. Selanjutnya pada topik 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kembali lagi kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait topik 2 atau kasus 2, yaitu mahasiswa gagal sidang proposal skripsi. Nah, di sini permasalahannya adalah di sebuah universitas diketahui bahwa 30% mahasiswa gagal pada sidang proposal skripsi pada percobaan pertama. Ada 15 mahasiswa yang dijadwalkan mengikuti sidang proposal skripsi pada semester ini. Permasalahannya, berapa peluang tepat 5 mahasiswa dari 15 mahasiswa tersebut gagal pada sidang proposal. Nah, setelah kita mengetahui permasalahannya, kita carilah peubah acaknya. Nah, didefinisikan nih, misalkan X adalah peubah acak yang menyatakan jumlah mahasiswa yang gagal sidang proposal skripsi dari 15 mahasiswa. Dengan demikian, X didistribusikan binomial N sama dengan 15, P sama dengan 30%. Definisi parameternya adalah N, jumlah mahasiswa yang mengikuti sidang proposal skripsi sama dengan 15. P merupakan peluang seorang mahasiswa gagal sidang proposal sama dengan 30 atau 0,3 ya, karena ini binomial. Q, peluang seorang mahasiswa lulus sidang proposal sama dengan 1 dikurangi P sama dengan 0,7. Nah, setelah kita ketahui semuanya, kita hitung peluangnya bahwa tepat 5 mahasiswa itu gagal. P X sama dengan 5 sama dengan 15 per 5 dikalikan ini P adalah 0,3 pangkat 5. Pangkat 5 ini dari 5 mahasiswa dikalikan 0,7 sebagai Q pangkat 10 karena 15 dikurangi 5 jadi pangkat 10. Nah, setelah diketahui, setelah kita rumuskan seperti ini, kita hitunglah kombinasinya, yaitu 15 per 5 sama dengan 15 faktorial per 5 faktorial kali 10 faktorial sama dengan 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10, tapi 10 nya kita coret sama 10 faktorial ini, jadi per 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 3003. Nah, setelah kita hitung kombinasi, kita hitung P dan Q-nya masing-masing. Nah, P-nya 0,3 pangkat 5 sama dengan 0,3 kali 0,3 sampai 5 kali sama dengan 0,00243. Nah, untuk Q-nya kita hitung 0,7 pangkat 10 berarti sampai 10 kali sama dengan 0,02825. Nah, setelah dikalikan semua dari parameternya dari kombinasi P dan Q, kita kalikan semua, yaitu 3003 kali 0,0243 kali 0,02825 kali sama dengan 3003 dikalikan hasil ini nih 0,00000068647 sama dengan 0,2061, yaitu 20,61%. Nah, berarti bahwa tempat 5 mahasiswa yang gagal adalah 20,61% peluangnya. Nah, setelah itu kita hitung nilai min dan variansinya juga. Nah, min di sini sebagai rata-rata, berarti mu sama dengan N kali P sama dengan N-nya adalah 15, P-nya 0,3. Nah, sama dengan 4,5. Lalu kita cari variansinya juga nih. Variansinya sigma kuadrat sama dengan N kali P kali Q. Bedanya min sama variansi adalah karena variansinya ada Q. Nah, sama dengan 15 kali 0,3 kali 0,7 sama dengan 3,5. Begitu. Jadi, begitu saja penjelasan dari kasus 2. Akan dilanjutkan kasus 3-nya oleh teman saya. Terima kasih. Saya Diva Oktaviani dengan NIM 23111020006
akan menjelaskan topik ketiga dari kasus distribusi binomial pada imunisasi balita. Untuk yang pertama, kita lihat nih definisi permasalahannya. Misalnya, diketahui bahwa peluang seorang balita tidak diimunisasi campak adalah 1/5. Pada suatu saat, terdapat 4 balita yang datang ke klinik. Permasalahannya adalah kita akan menghitung tepat 2 dari 4 balita yang belum diimunisasi campak. Selanjutnya kita akan definisikan peubah acak. Peubah acak di sini kita misalkan sebagai X. X-nya itu menyatakan jumlah balita yang belum mendapatkan imunisasi campak dari 4 balita yang datang tadi. X di sini adalah binomial dengan N sama dengan 4 dan P sama dengan 1/5. 4 itu dari keseluruhan balita yang datang ke klinik tadi kan disebutkan di awal bahwa ada 4 balita. Makanya N di sini adalah 4. Dan P ini adalah peluang balita yang tidak diimunisasi campak. Sebelumnya telah disebutkan bahwa yang tidak diimunisasi campak itu ada 1/5. Maka di sini kita definisikan P adalah 1/5. Untuk lebih jelasnya ada di definisi parameter. N tadi adalah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, N itu jumlah balita yang diamati. Itu kan ada 4 balita. Dan P itu peluang balita yang tidak diimunisasi, yaitu 1/5. Q itu peluang seorang balita diimunisasi. Kalau tadi itu kan yang tidak diimunisasi ada 1/5. Kalau yang diimunisasi berarti ada 1 dikurangi 1/5, itu sama dengan 4/5. Selanjutnya kita akan menghitung peluang dengan X sama dengan 2, yaitu karena tadi yang ditanyakan adalah 2 dari 4 balita yang belum diimunisasi campak, makanya X di sini itu sama dengan 2. Nah, rumusnya adalah kita akan mencari kombinasi 2 dari 4. Jadi, misalkan ini ada X, dan ini N. Kombinasi X dari N, nanti kita akan kalikan dengan P tadi yang udah kita definisikan, P pangkat X ya. Terus nanti dikalikan dengan Q pangkat N dikurangi X. Nah, tadi kan X-nya itu 2, yang ditanyakan 2 dari 4 balita. Nah, kita cari nih kombinasi 4 dari, kombinasi 2 dari 4. Lalu kita kalikan dengan P pangkat X. P-nya itu kan tadi 1/5. Nah, X-nya 2, jadinya 1/5 pangkat 2. Lalu kalikan dengan Q pangkat N min X. Q-nya itu kan tadi 4/5. 4/5. N-nya kan 4. 4 balita, 4 dikurangi X-nya 2. Jadinya 4/5 pangkat 2. Lalu kita hitung. Hasilnya adalah 6 dikali 1/5 kali 16/25. Jadi ketemunya tuh sekitar 96/625 sama dengan 0 atau sama dengan sekitar 0,15. Selanjutnya kita akan hitung nilai mean dan variansi. Untuk distribusi binomial itu rumus menghitung rata-rata itu N kali P. Nah, tadi kan kita tahu bahwa N itu banyaknya balita. Itu ada 4 kali P. P-nya itu peluang yang tidak diimunisasi. Itu kan ada 1/5. Nah, jadi 4 kali 1/5 itu 4/5 sama dengan 0,8. Lalu untuk variansinya rumusnya di binomial itu N kali P kali Q. Nah, tadi kan N-nya banyak balita 4. P-nya yang tidak diimunisasi campak itu ada 1/5 sama Q-nya tuh yang diimunisasi campak berarti ada 4/5. Jadi kita ketahui bahwa hasilnya 16/25 sama dengan 0,64. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai topik binomial. Untuk terakhir, izinkan saya menyimpulkan
berdasarkan apa yang telah kami jelaskan tadi. Jadi intinya distribusi binomial itu sangat penting ya dalam teori peluang untuk memahami dan menghitung kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dalam percobaan yang mempunyai dua hasil, misalkan sukses atau gagal, hadir atau tidak hadir, dan lain-lain. Dalam kasus seperti tadi, seperti di atas yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya juga, mengenai mahasiswa yang gagal sidang proposal, ataupun kehadiran siswa, ataupun imunisasi balita, itu kita dapat mendefinisikan perubahan acak serta parameter distribusi binomial secara tepat. Kemudian kita menghitung peluang kejadian tertentu, nilai rata-rata, dan variansi dari masing-masing perubahan acak tersebut. Melalui penerapan distribusi binomial ini, itu akan memberikan landasan penting dalam pengambilan keputusan berbasis data dan probabilitas. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.